Korea Selatan menangkap Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada Rabu. Ia ditangkap atas tuduhan pemberontakan akibat status darurat militer yang ia umumkan 3 Desember lalu. Bayangkan, seorang presiden yang membarikade diri dengan gas air mata dan massa yang mengamuk di koridor pengadilan sambil membawa pipa besi untuk mencari nyawa seorang hakim. Ini bukan plot drama Korea fiksi, melainkan kenyataan pahit yang meruntuhkan salah satu demokrasi terkuat di Asia. Namun, tahukah kalian bahwa vonis 5 tahun penjara yang baru saja dijatuhkan hanyalah sebuah awal? Karena di balik jeruji besi, maut sedang mengincar sang mantan pemimpin melalui tuntutan hukuman mati yang siap dieksekusi. Tetaplah di sini, karena malam ini kita akan membedah kronologi lengkap kejatuhan Yoon Suk Yeol dari ambisi militer yang gagal hingga pengkhianatan yang berujung pada ancaman tiang gantungan yang belum pernah terjadi lagi dalam puluhan tahun terakhir. Semua kegilaan ini bermula pada malam tanggal 3 Desember 2024. Tanpa peringatan, Presiden Yoon Suk Yeol muncul di televisi nasional dan mendeklarasikan darurat militer atau martial law. Alasannya, ia menuduh pihak oposisi sebagai pasukan anti negara yang pro Korea Utara dan mencoba melumpuhkan pemerintahan melalui kontrol mereka di parlemen. Dikutip dari Wikipedia, langkah ini diambil Yoon setelah ia mengabaikan 3 kali panggilan pemeriksaan oleh kantor investigasi terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, deklarasi ini justru menjadi bumerang. Dalam hitungan jam, para anggota parlemen bergegas ke Majelis Nasional, memanjat pagar, dan berhasil melakukan pemungutan suara untuk membatalkan perintah tersebut. Darurat militer itu hanya bertahan selama 6 jam. Meski singkat, guncangannya luar biasa. Militer sempat dikerahkan ke jalanan Seoul dan rakyat Korea Selatan turun ke jalan dengan amarah yang meluap. Sejak saat itu, nasib Yoon Suk Yeol sudah berada di ujung tanduk. Memasuki Januari 2025, tensi semakin memanas. Yoon Suk Yeol yang kekuasaannya telah ditangguhkan oleh parlemen menolak untuk menyerah. Ia membarikade dirinya di dalam kediaman kepresidenan di Seoul. Pada 3 Januari 2025, upaya pertama untuk menangkapnya gagal total. Pasukan Keamanan Presiden atau PSS justru berubah menjadi pengawal pribadi yang menghalangi penyidik untuk masuk, menciptakan kebuntuan yang menegangkan selama berhari-hari. Drama ini mencapai puncaknya pada 15 Januari 2025. Dalam operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari 3.000 personel polisi dikerahkan untuk mengepung kediaman Yoon. Operasi dramatis sebelum subuh itu akhirnya berhasil menyeret Yoon ke dalam tahanan. Dikutip dari TASS, jaksa penuntut awalnya menuntut hukuman 10 tahun penjara hanya untuk kasus penghalangan penangkapan ini saja. Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat, meskipun statusnya saat itu sedang ditangguhkan. Kekacauan yang sesungguhnya pecah pada tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 3 pagi KST. Segera setelah Hakim Cha Eun-kyung mengeluarkan surat perintah penahanan resmi selama 20 hari, para pendukung fanatik Yoon yang dikenal sebagai kelompok sayap kanan mulai mengamuk. Mereka tidak terima pemimpin mereka dijebloskan ke sel. Massa mulai memecahkan jendela pengadilan dengan batu dan merangsek masuk ke dalam gedung. Suasana di dalam gedung pengadilan berubah menjadi horor. Para perusuh menyemprotkan alat pemadam api untuk menciptakan kabut dan kekacauan, merusak kamera CCTV, dan berteriak, "Tangkap semua hakim komunis." Mereka melempar monitor, pot bunga, hingga papan tanda ke arah petugas. Sebanyak 51 polisi terluka
7 diantaranya mengalami luka berat akibat serangan massa yang brutal. Yang paling mengerikan adalah pengejaran terhadap sang hakim. Sekelompok perusuh bersenjatakan pipa besi dan kayu menggeledah lantai 7 hingga 9, menendang setiap pintu kantor hakim sambil berteriak, "Cha Eun Kyong, di mana kamu?" Beruntung, Hakim Cha sudah meninggalkan lokasi lebih dulu, sementara staf pengadilan yang ketakutan terpaksa bersembunyi di atap gedung. Penderitaan Yoon berlanjut ke meja hijau Mahkamah Konstitusi. Setelah berbulan-bulan persidangan yang melelahkan, pada 4 April 2025 pukul 11 pagi, sejarah baru tercipta. Dikutip dari Sompi, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara bulat memutuskan untuk mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai presiden. Hakim menyatakan bahwa deklarasi darurat militer Yoon tidak konstitusional karena tidak mengikuti proses formal dan alasannya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Yoon resmi kehilangan kekebalan hukumnya. Dengan jatuhnya putusan ini, pemilihan presiden kilat harus diadakan dalam waktu 60 hari. Korea Selatan terbelah antara mereka yang merayakan kembalinya supremasi hukum dan loyalis Yoon yang tetap menganggap ini sebagai perburuan politik. Pada tanggal 16 Januari 2026, ruang sidang pengadilan distrik pusat Seoul penuh sesak. Yoon Suk Yeol duduk dengan kemeja putih dan jas biru. Wajahnya tampak lebih kurus dan rambutnya mulai memutih akibat stres selama di penjara. Ini adalah vonis pertama dari 8 persidangan yang harus ia hadapi. Hakim Baik Dah-hyun menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Yoon dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan utama. 1. Penghalangan keadilan. Menggunakan pengawal presiden untuk memblokir penangkapan sah pada Januari 2025. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Melanggar hak konstitusional anggota kabinet dengan tidak mengundang mereka dalam rapat darurat militer. 3. Pemalsuan dokumen. Mengubah tanggal dan tanda tangan pada dokumen proklamasi darurat militer agar terlihat seolah-olah sah. 4. Penghancuran barang bukti, memerintahkan penghapusan catatan panggilan telepon di server yang aman. Hakim Baik Dah-hyun dengan tegas menyatakan bahwa Yoon telah memprivatisasi pejabat publik untuk kepentingan dan keamanan pribadinya sendiri. Dikutip dari Al Jazeera, meski Yoon bersikap menantang dan menyebut tindakannya sebagai hak prerogatif presiden, Hakim menilai ia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Jika 5 tahun penjara terdengar berat, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kasus yang satu ini. Yoon menghadapi persidangan terpisah atas tuduhan insureksi atau pemberontakan terhadap negara. Jaksa penuntut khusus tidak main-main. Mereka menuntut hukuman mati bagi Yoon Suk Yeol. Dakwaan ini didasarkan pada tindakan Yoon yang memerintahkan pasukan militer mengepung Majelis Nasional dan mencoba menangkap pemimpin oposisi untuk memaksakan darurat militer. Selain itu, muncul fakta mengejutkan bahwa Yoon diduga sengaja memerintahkan penerbangan drone militer ke wilayah Korea Utara pada Oktober 2024 hanya untuk memancing reaksi musuh yang kemudian akan ia gunakan sebagai alasan untuk memberlakukan darurat militer demi melanggengkan kekuasaannya. Jaksa menyebutnya sebagai biang keladi pemberontakan. Meskipun Korea Selatan telah memberlakukan moratorium eksekusi sejak 1997, tuntutan hukuman mati ini mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa tindakan Yoon dianggap sebagai pengkhianatan tertinggi terhadap demokrasi. Putusan untuk kasus makar ini dijadwalkan akan dibacakan pada 19 Februari 2026. Kasus Yoon Suk Yeol seolah mempertegas apa yang disebut banyak orang sebagai kutukan Gedung Biru atau Istana Kepresidenan Lama. Dalam sejarahnya,
Hampir tidak ada presiden Korea Selatan yang berakhir dengan tenang, seperti Park Geun-hye, dimakzulkan pada 2017 dan divonis 20 tahun penjara karena korupsi sebelum akhirnya diampuni. Ironisnya, Yoon Suk-yeol adalah jaksa yang memenjarakannya saat itu. Lee Myung-bak dipenjara 15 tahun karena korupsi dan suap dari Samsung. Roh Moo-hyun mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tebing saat sedang diselidiki atas kasus suap keluarga. Chun Do-hwan, penguasa militer yang pernah dijatuhi hukuman mati atas kudeta 1979 dan pembantaian Gwangju, meski kemudian diampuni. Yoon Suk-yeol kini bergabung dalam barisan kelam ini, namun dengan catatan yang lebih ekstrim. Ia adalah presiden pertama yang ditangkap saat masih menjabat dan presiden pertama dalam beberapa dekade yang kembali menghadapi tuntutan hukuman mati. Kisah Yoon Suk-yeol adalah pengingat keras bahwa di dalam sistem demokrasi, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, bahkan seorang presiden sekalipun. Ambisinya untuk menyelamatkan negara melalui tangan besi justru menghancurkan karir, reputasi, dan masa depannya sendiri. Saat ini, Yoon masih mendekam di pusat penahanan Seoul, menunggu apakah ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi atau harus menghadapi akhir yang lebih tragis di tiang gantungan. Apa pendapat kalian tentang kejatuhan Yoon Suk-yeol? Apakah vonis 5 tahun itu adil? Ataukah tuntutan hukuman mati memang layak diberikan atas pengkhianatan terhadap konstitusi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan investigasi mendalam lainnya hanya di Puncak Malam. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya.